Haleluya, puji Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Senang sekali kita boleh kembali hadir sama-sama di dalam fellowship GBI-JRC. Kita percaya kasih Tuhan terus memelihara hidup kita. Amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan hari ini kita mau merayakan kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, hanya Engkau yang setia Tuhan, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Katakan sama-sama, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Ini keyakinan kami Tuhan, namun Kau kan setia, menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Kalau sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya. Katakan sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Segenap hati kami hanya untuk-Mu Tuhan, karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan untuk Engkau Tuhan. Oh rabataka labaya labasiki rabap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 a. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu,
Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Engkau saja yang layak Tuhan. Kau layak disembah, disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus layak. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Hanya Engkau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Yesus saja yang layak disembah. Kau layak disembah,
dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Engkau saja yang layak untuk disembah. Ini umat-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Shalala ya lama syado. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan, Engkau pusat hidup kami. Shalala ya lama syado. Oh segalanya, ila baba ya lama sini, ilana ya lama syado. Ilana ya lama sini, haleluya. Ilana ya lama sini, oh, oh. Baba ya lama sini, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus kami sembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ilala ya lama syana ya lama so.
Kami menyembah-Mu Yesus, kami bersorak-sorai bagi-Mu karena kemenangan yang Kau berikan. Shekelalaya shando, haleluya. Kira papa. Oh, kami lebih lagi masuk hadirat-Mu. Roh-Mu yang kudus saat ini melingkupi setiap kami. Kasih-Mu melingkupi kami. Kekuatan yang baru Kau limpahkan pagi hari ini. Sukacita, damai sejahtera-Mu mengalir di setiap rumah yang ada. Shenanaya lama shando, gila bakal laya lama si, inaya lama shando. Haleluya. Kira papa. Shanana lava. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan sama-sama, jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan dengan lembut, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan, ku menang
Ku menang sebab Kau Allah. Kami percaya kami akan menang hadapi badai. Ku menang sebab Kau Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Silakan hambanya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan kami bersama-sama berkumpul untuk kami boleh beribadah, berfellowship satu dengan yang lainnya, dengan kekuatan, dengan pengurapan yang daripadamu turun di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Pujian penyembahan kami persembahkan, kami naikkan kepadamu. Dan saat ini kami percaya Tuhan, setiap sembah kami kepadamu boleh berkenan di hadapanmu, berbau yang harum di hadapanmu, sehingga perkenananmu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami untuk ibadah fellowship di jemaat GBI JRC pada saat ini. Kau berkati semua, dan firman-Mu ya Tuhan biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak dapatnya ini. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu, dan kami menyambut firman Allah. Tembukkan tanah hati kami ya Tuhan, kami tolak setiap tanah hati yang dipenuhi semak duri, tanah hati yang dipenuhi dengan bebatuan, iblis yang mencoba mencuri firman Allah. Kami bersepakat menghancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala puji bagimu. Kami menyambut firman-Mu. Mari di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama mari kita katakan amin, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Lambaikan tangannya. Saudara bisa mendengar suara saya dengan baik? Boleh lambaikan tangannya? Baik, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari saya mau menyapa kepada kita semua, ya jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Betel Indonesia, jemaat JRC, daerah Cibinong, Cikaret sana. Ya, saya percaya kita semua ada di dalam kondisi yang baik, kita semua ada di dalam kondisi yang sehat. Boleh katakan amin, haleluya. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak perlu memperkenalkan nama saya karena saya yakin percaya saya sudah berkali-kali ketika waktu on-site, ya saya khotbah di tempat di mana di gereja JRC ini, di JRC. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-62. Saya akan baca bagi kita semua dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 62, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarkan dengan baik firman Allah, saya bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Sekali lagi, Mazmur Daud, ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Boleh katakan amin, saudara. Baik, sedemikian panjang pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayat 9.
Mungkin saudara, saya mau berikan tema dengan pembacaan kita adalah menang mengatasi badai. Sekali lagi, menang mengatasi badai. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, di mana badainya di sini? Mungkin saudara berkata, Pak, di mana persoalannya di sini? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang cerita inilah cerita menceritakan tentang kehidupan yang namanya seorang raja, Raja Daud pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, dapat digambarkan sebenarnya di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, saudara. Ya, persoalan yang sedang dihadapi, permasalahan yang sedang dihadapi, yang dihadapi oleh Daud dapat digambarkan di dalam ayat 4 dan ayat yang 5. Dikatakan begini, ayat yang keempat, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Jadi rupanya, saudara, digambarkan di sini dalam ayat yang keempat, ada orang-orang, ada kelompok-kelompok, ada musuh yang sedang hendak menyerbu yang namanya Daud, saudara. Saudara coba bayangkan, tiba-tiba ada orang-orang yang akan menyerbu saudara, ya, orang-orang yang akan menyerbu saudara. Apa yang terjadi dengan saudara? Mungkin saudara pada saat itu, saudara, Daud menjadi mungkin pada awalnya menjadi takut, khawatir, bingung dan lain sebagainya, saudara. Kemudian masih di ayat yang kelima tersirat di sini, saudara, hendak meremukkan dia, saudara. Ya, ada orang-orang, ada musuh, ada kelompok-kelompok yang hendak meremukkan, bukan hanya menyerbu, tetapi akan meremukkan Daud, akan meremukkan dia. Ya, artinya akan menghancurkan, saudara, mau menyerbu dan mau menghancurkan. Ini satu kondisi, saudara, yang dialami oleh yang namanya Daud. Kemudian yang berikutnya di ayat yang kelima, dikatakan demikian, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi, saudara. Ada orang-orang, ada kelompok, ada musuh yang akan menghempaskan dia. Artinya akan menjatuhkan dia, akan menyerbu dia, kemudian akan meremukkan, menghancurkan dia, kemudian akan menghempaskan dia atau menjatuhkan dia. Saudara bayangkan di sekeliling saudara ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Saya katakan dikelilingi daripada Daud, saudara. Mengapa demikian? Ya, karena di dalam ayat yang kelima bagian terakhir dikatakan demikian, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara, mungkin bisa berarti, saudara, orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Daud sendiri, mungkin orang-orang dalam yang di depan mata berkata, ya kau sahabat, tapi jauh di dalam hati mereka adalah mengutuki, mereka menginginkan, bahkan mereka sedang berupaya untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan yang namanya Daud, saudara. Justru ini yang lebih berat, saudara, karena di sekeliling Daud bisa saja ini adalah orang-orang yang ring satu daripada Daud, ring dua daripada Daud, orang-orang yang dekat. Justru ini yang paling sulit, saudara. Nah, ini saya katakan ini satu persoalan, satu permasalahan yang sedang dialami oleh yang namanya Daud, saudara, ya. Nah, saudara dikasih, bahkan apa yang sedang dialami ini, situasi ini, persoalan yang sedang dialami oleh Daud, yang dihadapi oleh Daud dapat menggambarkan di sini firman Tuhan dapat menggambarkan, menyimpulkan ya satu pengertian ya seperti ini, sudah dalam ayat 4. Jadi kondisi yang sedang terjadi diibaratkan di ayat yang keempat bagian B seperti dinding yang miring, saudara. Ya, perhatikan. Kondisi yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi, diibaratkan ini satu kalimat alegori, satu gambaran, satu kiasan apa yang sedang terjadi, menggambarkan apa yang sedang terjadi, maksud saya, menggambarkan apa yang sedang terjadi. Seperti dinding yang miring, kemudian tembok yang hendak roboh, saudara. Saudara, jadi situasi yang sedang dialami, situasi yang sedang dihadapi oleh Daud, ya, digambarkan, ya, dihiaskan seperti
seperti dinding yang miring, tembok yang hendak roboh. Saudara, artinya hampir roboh, saudara. Situasi, kondisi yang sedang dihadapi, permasalahan yang sedang dihadapi oleh Daud, ini seperti tembok yang miring, hampir roboh, saudara. Sedikit lagi, saudara, maka itu betul-betul itu akan roboh dan hancur, saudara. Apabila Daud salah mengambil sikap, salah meresponi, salah bertindak dalam kehidupan, maka dia akan betul-betul mengalami kehancuran, saudara. Nah, saudara, artinya situasi seperti tembok digambarkan seperti tembok yang hampir roboh, saudara. Artinya secara manusia ini berbicara tembok yang sudah tidak kuat lagi menopang sebenarnya, ya, tidak ada kekuatan lagi. Saudara, bayangkan tembok yang miring, saudara, ya. Udah memang betul-betul sebenarnya, wah, sedikit lagi, saudara. Artinya secara manusia, ya, secara manusia kondisi yang sedang dialami Daud mungkin sudah tidak ada kesanggupan lagi, saudara. Tidak ada kekuatan lagi untuk dia menghadapinya, saudara. Tetapi hanya ada satu pertolongan, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong apa yang sedang dialami. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih, tapi pada akhirnya kalau kita baca ayat, baca ayat, saudara, di ayat yang terakhir daripada pasal 62 ini, pada akhirnya apa yang dialami oleh Daud, ya, Daud dapat mengalami kemenangan, Daud dapat mengatasi segala badai persoalan yang sedang menimpa dalam kehidupannya. Saudara, di ayat yang ke-13, dapat digambarkan di ayat yang ke-13, dikatakan demikian, dan daripada Tuhan juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya, saudara. Saudara, ada musuh-musuh yang menghancurkan, yang meremukkan dia. Tapi pada akhirnya Daud berkata, ya, daripada Tuhan kasih setia. Artinya, saudara, Daud mendapatkan kasih setia Tuhan. Oh, haleluya. Ya, dapat mendapatkan kasih setia Tuhan. Dan kemudian dikatakan, sebab Engkau menghancurkan, membalaskan setiap perbuatan yang jahat sebenarnya. Artinya sebab Engkau di situ ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala persoalan yang rumit sekalipun. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Mengerti? Boleh katakan amin, kasih jempol, saudara. Kalau saudara mengerti, amin, saudara. Bahkan ayat 10, saudara, dikatakan musuh-musuhnya itu diibaratkan seperti, ya, ayat yang ke-10, hanya angin saja orang-orang yang hina, dikatakan sebagai orang-orang yang hina, dan dikatakan mereka itu musuh-musuh, orang-orang yang jahat, orang yang menghancurkan dia, itu hanya angin saja. Artinya, saudara, hanya angin saja, tertiuplah mereka dan dihembuskanlah dan lenyaplah mereka. Dan di sini saya mau katakan, dari persoalan yang sedang dihadapi, pada akhirnya Daud mengalami yang namanya kemenangan. Dia mengalami yang terobosan. Dia mengalami yang namanya terobosan yang dari Tuhan tentu saja. Boleh katakan amin, saudara. Nah, saudara, demikian juga kalau kita mulai gambarkan, saudara, hari-hari ini, saudara, ya, hari-hari ini kita sedang ada di dalam situasi-situasi yang sulit, ya, kondisi yang sedang kita alami, dunia sedang mengalami situasi yang berat hari-hari ini. Siapapun tidak terkecuali, siapapun sedang mengalami dengan yang namanya situasi, ya, satu permasalahan yang berat hari-hari ini. Gereja Tuhan juga mengalami, ya, semuanya sedang diuji oleh Tuhan melalui pandemi ini, saudara, ya, COVID-19. Bukan hanya satu kota yang mengalami, bukan hanya satu provinsi, bukan hanya satu bangsa, bukan hanya ini, tapi, saudara, seluruh dunia sedang mengalami, ya, dan banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan, banyak sekali orang yang mengalami penderitaan, ya, kesusahan dengan apa yang sedang terjadi. Nah, saudara, inilah satu realita yang sedang kita hadapi di depan kita, saudara, ya. Ya, ini satu realita. Ya, saudara, mau mengalami kemenangan, saudara, ya, bahkan kita nggak pernah tahu, saudara, ya, kita nggak pernah tahu sampai kapan, saudara, ya, saudara mau mengalami yang namanya kemenangan seperti Daud, saudara. Amin.
Ya, seperti Daud ketika dia mengalami sesuatu ya, dia mengalami terobosan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita belajar dari Daud. Kita belajar dari Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, kita memperhatikan. Yang pertama, di ayat yang kedua. Yang pertama, di ayat yang kedua, saudara. Dikatakan demikian, bagian A saja. Yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Saudara, saya mau ambil satu kata di sini. Aku tenang, saudara. Amin, saudara. Untuk menghadapi setiap situasi, kondisi, persoalan yang rumit sekalipun, saudara. Daud berkata, dekat dengan Allah aku tenang. Boleh katakan dengan saya, menjadi tenang. 3, 2, 1. Menjadi tenang. Sambil pegang dadanya dan katakan dalam hatinya, sebutkan nama saudara, seperti Hai Roberto, jadilah tenang. Yuk kita katakan bersama-sama, sebut nama saudara. 3, 2, 1. Hai Roberto, jadilah tenang. Amin, saudara. Jadilah tenang. Tenang di sini berbicara inner peace, ya. Ketenangan di sini berbicara inner peace. Artinya ketenangan di dalam hati. Kedamaian di dalam hati. Ini yang saya sebut damai sejahtera yang dari Allah. Mengerti? Katakan amin, saudara. Ya, damai sejahtera. Nah, saudara, Daud mengerti dalam menghadapi badai kehidupan, persoalan-persoalan di dalam kehidupan, sangat memerlukan yang namanya inner peace, ketenangan di dalam hati, damai sejahtera dari Allah. Ya, dengan kata lain, saudara, artinya, saudara, tidak ada kegentaran. Artinya tidak perlu takut dengan situasi, dengan kondisi yang sedang mengancam, sedang terjadi, tidak khawatir, tidak tenang, bahkan tidak menjadi stres. Amin, saudara. Saudara, penelitian hari-hari ini bukan COVID-nya justru, saudara, ya, tetapi yang meningkat adalah tingkat kekhawatiran, tingkat ketakutan, tingkat stres yang begitu tinggi justru hari-hari ini, saudara. Nah, saudara dikasih, itu sebabnya Daud ketika dia menghadapi ini, masalah yang sedang dihadapi, dia mengerti ketenangan dalam hati itu sangat penting sekali, saudara. Makanya para pakar juga berkata begini, saudara, orang yang tenang lebih dapat melihat persoalan dengan jernih. Haleluya. Jadi kita perlu yang namanya ketenangan, kedamaian di dalam hati. Haleluya. Bahkan para pakar juga berkata orang yang tenang akan memiliki kemampuan mengatasi permasalahan dalam kehidupan ini. Haleluya. Mengerti, boleh katakan amin. Amin, saudara. Ya, bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, saudara, kalau saya baca di situ, dengarkan dengan baik. Yesaya 30 ayat yang ke-15 berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, saudara. Jadi dalam tinggal tenang, dalam ketenangan, saudara, ada kekuatan rupanya di situ. Jadi kalau kita mau menghadapi setiap permasalahan, saudara, kita dapat melakukan satu sikap yang jernih, saudara. Kita perlu yang namanya ketenangan, karena dalam ketenangan ini ada kekuatan damai sejahtera yang dari Allah. Mengerti? Boleh katakan amin, saudara. Ya, bahkan saudara, kalau saya lihat ke dalam perjanjian baru, saudara, ya, dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, dengar saya bacakan bagi saudara, dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, sekali lagi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, hari-hari ini saudara, kita sedang berbicara di akhir daripada akhir zaman, saudara. Para hamba-hamba Tuhan sedang berbicara semuanya tentang kita sudah dari penghujung daripada akhir zaman.
Saya teruskan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sekali lagi, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, saudara yang dikasih, ya, artinya jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita menjadi tenang, damai sejahtera dari Allah itu memenuhi hati dan pikiran kita, maka doa-doa kita akan terfokus kepada Allah. Tapi orang yang tidak tenang, orang yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, saudara, ketika dia mau berdoa, saudara, pikirannya tentu pasti akan fokus kepada masalah yang sedang terjadi. Tetapi saat kita berdoa, yang Tuhan inginkan adalah agar kita fokus kepada Allah. Katakan amin, saudara. Ya, tapi kalau pikiran kita tenang, kita dapat fokus kepada Allah. Tapi ketika kita memiliki hati yang tenang, ya, jadi doa-doa kita menjadi doa-doa yang powerful, ya, ya. Dan ini juga, saudara, di dalam Yesaya, di dalam Mazmur pasal yang 92 tadi, di ayat yang ke-9 berkata demikian, di ayat yang ke-9 berkata, percayalah kepadanya, kepada Allah setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, saudara. Artinya, saudara, ya, pemazmur tentu dia sudah mengalaminya, saudara. Dia sudah mengalaminya ketika dia ada dalam ketenangan. Dia dapat berdoa, dia dapat fokus, saudara, dan dia dapat mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dalam doa, saudara perlu mencurahkan isi hati saudara. Kan enak, saudara, ya. Saudara, kalau kita curhat, betul kan, saudara? Kalau curhat itu, maka Daud ini sebenarnya orang yang apa adanya dengan Tuhan. Jadi dia curhat dengan Tuhan. Kalau kita curhat dengan Tuhan, wow, itu luar biasa. Amin, saudara. Luar biasa kalau kita curhat dengan Tuhan. Ini berbicara, orang mencurahkan isi hati adalah berbicara satu tingkat keintiman, saudara. Satu tingkat keintiman yang baik dengan Tuhan. Amin. Satu tingkat keintiman yang baik. Mencurahkan isi hati. Oh, kalau kita sudah mencurahkan isi hati kepada Tuhan, saudara, itu akan melimpah yang namanya sukacita Allah, damai sejahtera Allah. Maka, saudara, kehidupan kita akan semakin tenang, akan semakin penuh dengan damai sejahtera Allah. Apapun persoalan yang ada di depan, saudara. Amin, saudara. Ya, maka kita akan dapat melewatinya. Nah, di sini, saudara, bagian yang keduanya, saudara, ya, bagaimana kita untuk dapat tenang, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ini masuk bagian kedua, saudara. Banyak, ya, masuk bagian kedua untuk kita menjadi tenang. Saudara, Daud berkata, saudara, di dalam ayat, masih di ayat yang kedua, saudara, kata kuncinya bagian yang kedua. Yang pertama menjadi tenang, saudara. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan di sini, saudara. Bagian kedua, Daud berkata di ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara, untuk mendapatkan inner peace itu, damai sejahtera Allah, saudara, dekat dengan Tuhan. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, saudara, hanya dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, orang-orang mencoba untuk mencari yang namanya damai sejahtera, ya, dengan cara-cara mereka sendiri, saudara. Mereka coba mencari dengan cara, ya, pergi ke tempat-tempat yang kelihatannya enak, saudara. Mereka banyak mungkin orang yang mencarinya untuk mendapatkan ketenangan, pergi menyendiri ke tempat yang sepi seperti itu, saudara. Bahkan ada yang melakukannya dengan berbagai meditasi, mengosongkan pikiran, saudara, memfokus kepada pernafasan dan lain sebagainya. Saudara dikasih, saya mau katakan kepada kita, ketenangan tidak bisa dibuat-buat, saudara.
Ya, keterangan tidak bisa dibuat-buat, nggak bisa didapat di mana-mana, di lain tempat. Mengapa demikian, saudara? Karena ini berbicara inner peace yang saya katakan tadi. Jadilah tenang. Menjadi tenang itu berbicara damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Allah. Jadi, saudara, tidak bisa didapat di mana-mana, saudara. Tidak hanya dekat. Daud berkata, hanya dekat kepada Allah saja, saudara. Nah, kalau kita berbicara hanya berarti satu-satunya jalan. Hanya dekat Allah saja, saudara. Satu-satunya, saudara. Kita mendapatkan yang namanya damai sejahtera ini hanya dekat dengan Allah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya hari-hari ini, saudara, mari kita betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Ketika kita mau menyembah, ketika kita mau beribadah, mari kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam kesungguhan hati. Ya, bagaimana dengan ibadah kita, walaupun ibadah ini online, saudara, memang mungkin saya perhatikan kita sedang diizinkan ketika kita di dalam online hanya kita sendiri dengan Tuhan. Ya, tidak didorong-dorong oleh siapa, hanya kita dengan waktu kita menyembah. Ya, waktu kita menyembah Tuhan, hanya kita dengan Tuhan, saudara. Hanya engkau dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari hari-hari ini saudara dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam sepanjang pandemi ini dari tahun 2020 pertama kali sampai dengan hari-hari ini, saudara, saya bisa merangkumkan bagi saya secara perenungan pribadi saya, saudara, khotbah yang saya dengar, baik secara khotbah hari Minggu maupun dalam pertemuan-pertemuan doa, baik secara lokal, baik secara nasional maupun internasional. 3 hal yang saya dapat simpulkan khotbah-khotbah yang sedang disampaikan. Semua berbicara, yang pertama bicara pertobatan. Amin, saudara. Yang kedua, berbicara apa, saudara? Yang kedua, berbicara tentang yang namanya keintiman. Dan yang ketiga, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah sangat-sangat dekat. 3 hal ini, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini, Gembala Pembina juga mengingatkan dalam doa pelayan jemaat, saudara, untuk tingkatkan intim kita dengan Tuhan. Mari kejar melekat kepada Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 91 kutipan bagian terakhir, orang yang melekat kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya mari saya mengajak kita melekat, maka kita akan berbuah buah lebat, saudara. Yohanes pasal 15, ya, melekat kepada Tuhan, maka kita akan berbuah buah lebat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, bahkan ada janji Tuhan, marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang berbeban berat. Firman Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau kelegaan. Amin. Akan memberikan kelegaan. Datang mendekat kepada Tuhan. Ya, tentu juga ketika kita membangun mendekat kepada Tuhan, ya, ada yang harus kita selesaikan, ada yang harus kita bereskan. Saya katakan tadi, saya menyimpulkan disembunyikan dalam sesaat ini, saudara. Ya, Gembala Pembina berkatakan kita disembunyikan bareng sesaat ini, saudara, 3 hal yang tadi. Termasuk di situ adalah bicara pertobatan. Hari-hari ini, mari kita perlu introspeksi diri kita. Masuk di dalam pertobatan secara pribadi, saudara. Boleh katakan amin, saudara, ya. Karena dosa-dosa itu menghambat yang namanya kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, singkirkan, introspeksi. Apa dosa-dosa yang harus kita selesaikan dengan Tuhan hari-hari ini? Mari kita bereskan dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan inner peace, damai sejahtera Allah, saudara, sehingga kita dengan damai sejahtera dekat dengan Tuhan, apapun persoalan permasalahan kita dapat lewati semuanya. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud, saudara, sehingga pada akhirnya dia mendapatkan terobosan, mengalami kemenangan dalam setiap persoalan pergumulan. Ya, yang terakhir dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh dalam Mazmur 62 tadi. Dalam Mazmur 62 ayat ketiga dan lompat ayat yang ketujuh dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ya, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ketujuh,
ulangi kembali. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Artinya saudara, ya, yang terakhir di sini, Daud yakin, seyakin-yakin penuh, ya, mempercayai Tuhan seluruh apa yang sedang dialami, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar yang membawa kepada kemenangan lepas kemenangan. Amin, saudara. Daud mempercayai Tuhan sepenuhnya, ya, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong apapun yang sedang saudara alami, apapun yang kita sedang alami, saudara. Banyak orang, saudara, menjadi berat dengan situasi dan kondisi, saudara. Ya, saya baru dapat info, saudara, ya, ada orang, saudara, karena berat kehidupannya, akhirnya belum lama dalam minggu lalu, saudara, dia mengakhiri hidupnya, saudara. Jangan, saudara, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dialah perlindungan kita. Seberat apapun, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia sanggup menolong. Boleh katakan amin. Ya, kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, ya, meskipun saudara kelihatannya sulit, saudara, ya, berat, ya. Saya berpikir kemarin masuk tahun 2021, wah, udah selesai. Tetapi ternyata ada gelombang yang kedua, saudara. Ya, nah ini mungkin yang seperti diibaratkan Daud tadi, saudara. Ya, seperti tembok yang miring yang hampir roboh. Ya, yang hampir roboh, saudara. Kita sedang mungkin ada di tempat seperti ini. Saya mau katakan, jangan lemah iman kita. Jangan goyah. Jangan berputus asa. Mazmur 46, saya baca Mazmur 46 bagi kita ayat terakhir. Mazmur 46 bagi kita, waktu sudah habis. Mazmur 46 saya baca ayat yang kedua, dikatakan demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya mau katakan, pertolongan bagi kita dari Tuhan sangatlah terbukti. Sangat terbukti. Mari kita katakan bersama, sangatlah terbukti. Haleluya, amin, saudara. Itu sebabnya mari berserah, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan kita. Haleluya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Haleluya. 3 hal, saudara, menjadi tenang. Bagaimana Daud mengalami terobosan, mengalami kemenangan dalam segala persoalan. Yang pertama adalah menjadi tenang, damai sejahtera, inner peace, damai sejahtera Allah, saudara. Ya, yang kedua, bagaimana kita memilikinya, dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, mari percaya sepenuhnya, yakin sepenuhnya, Tuhan sanggup menolong apapun yang saudara alami. Haleluya. Kita angkat pujian tadi, saudara. Bagian terakhir, bagian refnya saja, di saat badai bergelora. Haleluya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak, hamba berdoa, biarlah Engkau yang menolong kami. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi kami semua. Biarlah hari-hari ini kami semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan kami introspeksi diri kami untuk menanggalkan segala beban dan dosa. Dan biarlah hidup kami terus mempercayai Engkau, Tuhan. Tidak keraguan sama sekali bahwa Engkau pasti menolong. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Berkati umat-Mu.
apapun yang mereka alami, dalam nama Tuhan Yesus, ada terobosan dari Tuhan. Tuhan sanggup sampai hari ini. Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Makasih untuk firman, tanamkan dalam hati kami. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Roberto Fernando Mait buat firman Tuhan yang telah dibagikan untuk kita semua. Dan kita sekarang akan mendengarkan beberapa pengumuman, juga nanti kita akan berdoa. Mari dipersilakan yang bertugas. Ibadah Raya Online GBI Danau Bogor Raya dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael Subroto, dapat diakses melalui YouTube Minggu 29 Agustus 2021 pukul 9 pagi. Ibadah Raya Online GBI Tapos Cibinong dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Karsono, dapat diakses melalui YouTube mulai pukul 11 pagi Minggu 29 Agustus. Mari kita bertemu dalam kasih-Nya pada The Next Fellowship GRC setiap minggu kecuali minggu ketiga pukul 7 pagi melalui Zoom Meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat mengirim melalui transfer atau scan QR Code yang ada di layar. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan di minggu hari ini Tuhan mempertemukan kami lagi Tuhan di GRC Fellowship. Kami bersyukur Tuhan bisa memuji, memuliakan nama-Mu dalam kerajaan sorga Tuhan lewat pujian kami. Terlebih kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar ya Bapa, agar kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan Tuhan. Walau di tengah-tengah badai kami bisa Tuhan menjadi pemenang ya Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa buat Bapak Pendeta Roberto Fernando Mait yang telah membawakan kebenaran ini ya Bapak. Kiranya urapan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat turun atas Bapak Pendeta Roberto ya Bapak di sorga. Kau berkati pelayanan yang dikerjakan saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga buat istri dan anak-anak Tuhan. Kiranya urapan Tuhan, penjagaan Tuhan, kesehatan Bapak, anugerahkanlah bagi keluarga Bapak Pendeta Roberto ya Bapak di sorga. Tuhan, kami berserah penuh Tuhan Yesus, bahkan Tuhan yang terus memberkati Bapak Pendeta Roberto. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga di hari ini kami terus berdoa Tuhan buat para pelayan GRC Bapak di sorga, bahkan Tuhan yang menolong kami semua Bapak, mulai dari tim PPW, bahkan semua yang ambil bagian dalam pelayanan minggu hari ini ya Bapak. Kami percaya bahwa setiap potensi, talenta yang telah Tuhan berikan, Tuhan memakai kami, bahkan kami kembalikan semuanya itu ya Bapa untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kerajaan sorga. Bahkan Tuhan terutamakan hikmat-Mu, kebijaksanaan daripada Tuhan, agar kami semakin dimurnikan Tuhan, semakin menjadi pelayan-Mu yang setia di dalam Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami terus berdoa juga buat gereja yang yaitu kami berdoa buat ketua sinode kami Tuhan Bapak Rudi, berdoa buat Bapak rohani kami Tuhan Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta wakilnya, bahkan berdoa buat Gembala Pemimpinan Raya 7 Bogor ya Bapak Sutadi Rusli beserta wakilnya, Gembala GBI Tapos Tuhan, kami berdoa buat Bapak Lukas Karsono, bahkan Tuhan Yesus gembala-gembala cabang Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya juga memberkati Ibu Tari di Puspita Negara, Pak Yudi di Citayam, Pak Bangun di LMC, bahkan Bapak Gembala kami Tuhan di GRC, Bapak Irawan Timothy Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, seluruh pemimpin kami ini Tuhan, yang telah kami sebutkan namanya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi.
Ada tambahkan hikmat daripada Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan semakin diurapi oleh Engkau ya Bapa. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut para pemimpin kami Tuhan, benar ada kuasa bagi yang mendengar Tuhan Yesus. Ada pertumbuhan bagi jemaat yang dilayani ya Bapa di sorga. Pak memberkati Tuhan Yesus buat keluarga mereka semuanya. Istri dan anak-anak, suami, Tuhan, keluarga besar para pelayan pemimpin kami. Urapan Tuhan, kami berdoa Tuhan, anugerahkanlah berkat kesehatan daripada Engkau Tuhan, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini ya Bapak. Kami Tuhan berserah penuh Tuhan, mendoakan dan membawa para pemimpin kami ini ya Bapa. Urapan Tuhan, penyertaan Tuhan adalah bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami terus berdoa juga buat gembala kul Tuhan. Dan Kau Tuhan yang memberkati semuanya Bapa. Bahkan para pelayan gereja di era pandemi Tuhan, kami berdoa buat keuangan gereja agar Tuhan cukupkan operasionalnya, program pembekalan pengajaran Tuhan Yesus, bahkan cara online yang dilangsungkan urapan Tuhan. Tuhan kami berdoa kiranya berjalan semua dengan baik Bapa di sorga, sekalipun hanya secara online. Tuhan, Engkau Tuhan membuka setiap hati para jemaat-Mu. Ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati Tuhan, semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman kepada Engkau ya Bapa di sorga. Kau Tuhan yang memberkati segala kecukupan operasional apapun Tuhan, kami berdoa bahwa ada aja Tuhan jemaat-Mu yang memberi untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebangunan nama Tuhan di muka bumi ini ya Bapa di sorga. Berkati Tuhan, saudaraku, kami berdoa kembali buat pembangunan gereja Danau Bogor Raya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik, bahkan para yang mengerjakan di dalamnya Tuhan, kiranya berikan kekuatan Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik ya Bapa di sorga, sehingga berjalan semua dengan baik ya Bapa. Segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan mencukupkan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan, di tempat kami hidup Bapa di sorga. Berdoa Tuhan buat pemimpin di pemerintahan kami, yaitu Bapa Presiden dan wakilnya. Bahkan berdoa buat kabinet yang ada sampai RT RW Tuhan yang baik. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan, jujur di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Mengerjakan segala tanggung jawab Tuhan Yesus yang diberikan Bapa di sorga dengan roh takut akan Engkau. Beri hikmat kepada mereka Tuhan dalam setiap jajaran yang ada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan memberkati juga pemulihan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ya Bapa, dan juga tim medis yang bekerja, dan kesembuhan setiap orang yang mengalami COVID. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk yang telah disembuhkan juga oleh Engkau ya Bapa di sorga. Kami terus Tuhan berdoa kiranya COVID ini Tuhan Yesus segera berlalu bagi bukan hanya Indonesia Tuhan, tetapi di dunia ini ya Bapa di surga. Oleh karena pertolongan, bahkan oleh karena juga pertolongan vaksinasi Tuhan yang terus berjalan, kami berdoa terus Tuhan agar semua Tuhan dari kota, ibu kota, dari desa, daerah terpencil Tuhan. Kami berdoa kiranya semua Tuhan lancar untuk melakukan vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah Bapa di sorga. Tuhan yang menolong semua para medis yang melakukan, kiranya ada penjagaan, penyertaan Tuhan, memagari mereka Tuhan, sehingga mereka juga bisa melakukan dan terhindar Tuhan dari COVID-19 ini Bapa, dan sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat pemulihan ekonomi bangsa, termasuk ekonomi keluarga anak-anak Tuhan juga. Bapa di sorga, Kau memberkati Tuhan Yesus agar semua bisa dipulihkan kembali oleh karena kuasa penyertaan Tuhan, oleh karena kuasa-Mu Bapa di sorga. Berkati anak-anak Tuhan Bapa di sorga, kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yang kekurangan Tuhan kuatkan. Kami percaya ada pertolongan yang Engkau kirimkan Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan tidak pernah akan meminta-minta, tidak akan pernah kekurangannya Bapa, tapi ada berkat yang melimpah
berlimpah-limpah daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami aminkan Tuhan bahwa Engkau melindungi anak-anak, menunjukkan segala kebutuhan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, karena ada Tuhan bersama-sama menyertai kami. Immanuel itu selalu ada. Terima kasih Tuhan, berdoa buat anak-anak muda Tuhan, generasi Yeremia yang Tuhan akan pakai Tuhan. Pakai mereka semakin dahsyat, pakai mereka semakin luar biasa Tuhan. Bahkan Tuhan mengingatkan setiap mereka agar selalu setia di dalam Engkau ya Bapa, menjauhkan hal-hal yang tidak baik adanya mereka lakukan Bapa di sorga, menjaga kekudusan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ada firman di dalam hati mereka generasi Yeremia ini Tuhan. Bahkan Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat tangan Tuhan di muka bumi ini, lebih dalam gereja, bahkan di luar Tuhan, memakai mereka menjadi anak-anak yang menjadi berkat, diberkati Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak yang benar-benar Tuhan hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam Engkau. Kami berserah penuh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhanlah yang terus memakai dan memurnikan anak-anak bahkan generasi Yeremia yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Bapa di sorga. Setiap kami Tuhan, para pelayan-Mu yang hadir di minggu hari ini Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami tidak menyebutkan satu persatu Tuhan. Kami berdoa bahwa yang hadir di hari minggu hari ini Tuhan, yang telah duduk diam di tempat dalam online Zoom saat ini Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat daripada Tuhan, urapan-Mu Tuhan ada bagi kami semua yang hadir di minggu hari ini Bapa di sorga. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat daripada Engkau Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan hidup apapun Tuhan, kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapa di sorga. Bahkan Tuhan menyembuhkan jika dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang menyertai kami ya Bapa di sorga, jemaat dan para pelayan semua di minggu hari ini. Inilah doa kami ya Bapa. Janganlah jadi kehendak kami ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan jadi atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami rindu menerima berkat. Silakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan arahkan kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera pada Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama kita boleh katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, sehat-sehat semua dan diberkati oleh Tuhan, haleluya.